Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Bagaimana kondisinya, sehat? Luar biasa. Allahu Akbar. Gitu kan. Terima kasih Pak Dr. Sujono selaku moderator kita malam hari ini, dan Bapak Ibu para peserta Bintek Literasi yang saya banggakan. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Rekan-rekan penyelenggara dari BPMP Provinsi Banten, Bapak Ibu para peserta yang saya banggakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini, tempat yang sangat representatif untuk kita melakukan aktivitas malam hari ini, dan 2 hari ke depan sampai hari Sabtu. Luar biasa. Mudah-mudahan selama 4 hari di tempat ini Bapak dan Ibu ada dalam kondisi sehat walafiat, amin, bahagia, pasti bahagia, dan mudah-mudahan selama beraktivitas di tempat ini insya Allah akan berdampak positif untuk bagaimana membuka wawasan kita semua, Bapak dan Ibu semua, terkait kenapa Bapak dan Ibu malam hari ini dan 3 hari ke depan harus berada di hotel ini gitu. Tapi semua sudah sadar ya kenapa diundang? Sudah tahu persoalannya Bapak dan Ibu dipanggil? Tahu, Pak. Bener tahu? Tahu. Apa tuh salah satu alasannya? Mateng, Pak. Merah. Hah? Rapotnya merah? Kok bisa? Bisa aja, Pak. Ya syukurlah. Bapak dan Ibu sudah sadar bahwa Bapak dan Ibu dipanggil itu dalam rangka mengevaluasi kenapa sekolah Bapak dan Ibu rapotnya merah. Dan tentunya BPMP mengundang ini kan dengan segala konsekuensi, ya kan, menggunakan anggaran negara, gitu kan, yang diharapkan setelah Bapak dan Ibu selama 4 hari diundang di sini, gitu kan, segera kembali ke jalan yang benar untuk bagaimana menghadapi ANBK 2023 ini, sudah mempersiapkan secara matang, ya, sudah siap lahir batin untuk mengawal putra-putri peserta didik kita menghadapi ANBK 2023 ini dengan hasil yang maksimal. Amin. 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 Itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi insya Allah akan ada manfaatnya gitu. Bapak Ibu, lanjut. Oke. Setelah kita tadi menyadari ya, setelah kita menyadari betul bahwa Bapak dan Ibu ini dipanggil ke sini ya, itu dalam rangka bagaimana upaya kementerian dalam hal ini BPMP untuk bersiaga penuh ya, mengawal Bapak dan Ibu sekolah-sekolah yang notabene masih di bawah standar minimum capaian di raport pendidikan. Pak, saya coba ingin bukakan raport pendidikan yang Kabupaten Serang, Pak. Saya di sini udah ada tadi. Dan di mana tadi, Pak? Nah, boleh besarkan Pak di full screen. Ini kondisi Bapak dan Ibu, tanggung jawab kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang terkait capaian ini hasil ANBK tahun 2022.
Kenapa? Karena memang di kita ini masih sangat jauh dari harapan, ya kan? Kemampuan literasi kita Kabupaten Serang, capaian kita baru 1,49. Tuh. Di bawah kompetensi minimum. Sementara rata-rata kabupaten kota di Provinsi Banten itu 1,68. Kemudian rata-rata provinsinya itu sama di 1,68, di rata-rata nasional sama 1,68. Di full screen. Kemudian kemampuan numerasinya, gitu kan? Ini 1,43, masih di bawah kompetensi minimum. Sementara rata-rata kabupaten kota ini sudah 1,54. Rata-rata provinsi itu di 1,56 dan rata-rata nasional itu di 1,4 gitu. Di 1,4. Kemudian survei karakter peserta didik kita alhamdulillah memang sudah di 2,05 ya, dengan capaian berkembang. Tetapi kita tetap masih di bawah rata-rata kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten, masih 2,09. Di rata-rata provinsi itu di 2,08, di rata-rata nasional itu di 2,09. Kemudian terkait dengan indikator iklim keamanan sekolah, sama rata-rata nilai Kabupaten Serang 2,05, rata-rata kabupaten kota di 2,16, rata-rata provinsi 2,21, rata-rata nasional itu 2,18. Ini PR kita semua, termasuk sekolah-sekolah Bapak dan Ibu ini turut andil terkait dengan capaian rata-rata di Kabupaten Serang ini. Makanya ini tugas berat untuk kita semua, bagaimana upaya-upaya kita ke depan, karena hasil AN 2022 ini akan dijadikan landasan dasar untuk bagaimana pemerintah melihat hasil AN 2023 ini, apakah ini menurun atau naik gitu tuh. Jadi patokannya ini bukan 2021. 2021 itu ada awal dilakukannya AN pertama, dan itu tidak dijadikan dasar oleh kementerian sebagai pijakan untuk bagaimana menilai sekolah, yaitu akan dilihatnya dari ANBK 2022 ini ya, dengan mengacu ke hasil AN 2023 yang akan digelar pada tanggal 28-29 kalau tidak salah untuk yang tahap 1 ya. Jadi mudah-mudahan hasilnya kembali baik. Amin. Kembali Pak ke slide tadi. Bapak Ibu, dengan kondisi kita yang seperti saya sudah sampaikan terkait rapot pendidikan kita di Kabupaten Serang, makanya Bapak dan Ibu hari ini diundang, 1 kepala sekolah, 1 dewan guru, di mana kita harus bersama-sama ada niat ya, ada niatan untuk bagaimana sekolah Bapak dan Ibu di AN 2023 ini bisa ada peningkatan. Ada peningkatan. Terus terang Bapak dan Ibu, 2022 ini ya, 2022 itu ada 110 sekolah di Kabupaten Serang yang mendapatkan reward dari kementerian terkait dengan sekolah dengan status berkemajuan terbaik. Berkemajuan terbaik ada 110 di Kabupaten Serang ini dengan mendapatkan BOSP kinerja dengan indikator berkemajuan terbaik, yaitu dilihat dari nilai rapot pendidikan yang ada peningkatan yang signifikan. Itu tuh ada 110, di mana BOSP ini kan ada 2 jalur ya.
ada jalur reguler, dan ada jalur bos kinerja. Bos kinerja itu ada tiga jalur. Ada bos kinerja yang sekolah penggerak dengan dana yang digulirkan kurang lebih 80 juta per tahun. Kemudian ada lagi bos kinerja prestasi. Kabupaten Serang alhamdulillah tidak ada satu satuan pendidikan pun yang memperoleh prestasi itu. Dan bos kinerja berkemajuan terbaik baru kemarin, sekarang sudah lagi gencar kegiatannya, itu bos kinerja dengan berkemajuan terbaik, kurang lebih anggarannya 220 juta, disepak melundung nolnya 1, 22.500.000. Yang sasarannya adalah untuk pembelajaran paradigma baru dan perencanaan berbasis data, sekarang sedang berjalan. Nah, di tengah kegembiraan saya selaku penanggung jawab di Satuan Pendidikan Dasar SD, saya terus terang AN 2023 ini ada sedikit kekhawatiran. Khawatir luar biasa saya. Gitu tuh. Kekhawatiran saya itu di mana? Saya khawatir termasuk Bapak dan Ibu yang terundang di sini punya beban moral setelah diundang harus meningkat hasil AN-nya. Itu ada upaya-upaya, ya, ada upaya-upaya yang dilakukan, ya, yang tidak sesuai dengan harapan, melakukan cara-cara yang tidak objektif, ya kan? Apalagi sampai berharap untuk mendapatkan uang 22.500.000 dari bos kinerja berkemajuan terbaik. Ini ada upaya-upaya yang tidak sportif dalam pelaksanaan ANBK 2023 yang sekarang ini akan digelar. Itu kekhawatiran saya, ya. Oleh karena itu saya nitip malam hari ini, tolong ini diingat baik-baik. Bapak dan Ibu coba saat pelaksanaan AN berlangsung, coba tolong diawasi ketat, ya. Jangan karena punya beban moral Bapak dan Ibu hari ini dipanggil selama 3 hari, gitu kan? Dan jangan sekali lagi ada tujuan ingin mendapatkan bos kinerja dengan kemajuan terbaik. Itu tuh ceritanya pelaksanaan AN penuh dengan upaya-upaya yang sangat tidak sesuai dengan harapan, gitu, ya. Itu Bapak dan Ibu. Kita lanjut dulu. Nah, ini baru Bapak dan Ibu, ya ini. Bapak dan Ibu, saya sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 9? Hah? Habis ini ada acara prioritas biasanya ya? Iya. Bapak Ibu kuat sampai jam berapa nih? Udah gini aja ya, kalau Bapak dan Ibu sudah posisinya benar-benar ngantuk, angkat tangan saja atau lambaikan sapu tangan. Wah, gitu aja lah. Ya, oke ya. Sampai nyerah lah pokoknya. Sampai nyerah. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah nggak tahan, sudah kursinya panas, lambaikan aja sapu tangan, silahkan keluar. Bapak dan Ibu, Bapak Ibu para kepala sekolah dan perwakilan guru yang hadir pada malam hari ini, saya hanya lebih ingin coba kembali lah ke harkat, martabat, dan jati diri Bapak dan Ibu sebagai guru. Guru ini kan salah satu pekerjaan profesi, ya kan? Jabatan profesi. Maka setiap orang yang melekat jabatannya sebagai jabatan profesi, maka tidak terlepas dari tuntutan sikap profesionalisme yang melekat pada baik itu kepribadian Bapak dan Ibu maupun loyalitas Bapak dan Ibu terhadap tugas. Bapak dan Ibu itu ibarat, gitu kan? Ibarat sebagai komputer, sebagai komputer. Kenapa? Karena kalau kita melihat di dunia ini kan sifatnya dinamis tuh. Sifatnya dinamis.
ilmu pengetahuan itu kan berkembang pesat, ya kan? Ilmu pengetahuan juga berkembang pesat, gitu kan? Wilayah-wilayah yang ada di sekitar kita saja sudah berubah sangat drastis. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan, ya, kita akan melekat selalu sebagai guru masa lalu, ya, akan melekat di pundak kita sebagai guru kolonial bahasanya lah. Guru kolonial. Apakah guru kolonial, guru masa lalu itu tidak baik? Mereka baik. Buktinya bisa mencetak kita semua yang hari ini bisa hadir di sini. Itu kan hasil didikan guru-guru kita masa lalu sebenarnya. Tetapi saat ini Bapak dan Ibu kan sudah berada pada kondisi yang lain, pada situasi yang lain, di mana sistem dan pola pembelajaran ini kan sudah berubah. Tidak seperti dulu ketika kita saat menjadi siswa, saat menjadi guru 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Berbeda Bapak dan Ibu. Ya kan? Saat ini kan sudah dituntut profesionalisme. Saat ini Bapak dan Ibu sudah dituntut harus bagaimana Bapak dan Ibu harus mengikuti perkembangan teknologi. Ya kan? Apalagi sekarang sudah kurikulum merdeka, sudah 4 kelas di SD. Sudah 4 kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 5, kelas 4 dan 5 ya? 4 dan 5. Ya kan? Ini kan sudah berubah. Jangan sampai, ya kan? Jangan sampai kurikulum sudah 2013, kurikulum sudah menggunakan kurikulum merdeka, tetapi pola dan sistem pembelajarannya masih seperti yang dulu. Ya kan? Masih tidak ada perubahan. Saya lihat di beberapa sekolah masih terjadi hamparan LKS. Ya kan? Masih di sekolah saya temui anak-anak diberi tugas bebas. Ya kan? Membaca buku biasa. Guru masa lalu kan begitu. Datang ke kelas, ya. Datang ke kelas suruh baca buku halaman sekian sampai halaman sekian, ya kan? Suruh nyatet bahkan di papan tulis. Sekarang itu sudah bukan zamannya lagi Bapak dan Ibu. Kemudian ada yang sampai di kelas ceramah terus sampai jam pelajaran selesai. Tidak pernah ada kesempatan anak diberikan kesempatan untuk bertanya, untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Nah, jadi kita harus beradaptasi Bapak dan Ibu. Kita harus beradaptasi. Sudah kagok kita itu memilih jabatan guru. Kita ini sebagai orang yang betul-betul dianggap semua bisa, serba bisa. Ya kan? Serba bisa. Apalagi melihat peran Bapak dan Ibu di lingkungan masyarakat. Ya kan? Kita harus segera serba bisa. Gitu. Jadi sekali lagi ingat, Bapak dan Ibu harus segera beradaptasi dengan kondisi saat ini. Harus beradaptasi. Harus ikuti perkembangan. Jangan beranggapan sebentar lagi 2024, gitu kan? Mau pemilu, ganti presiden dan lain sebagainya. Sudahlah, tidak usah harus berpikir bagaimana ke depan. Tetapi apa yang Bapak dan Ibu bisa lakukan hari ini? Ya, itu. Lanjut kan? Lanjut. Bapak dan Ibu, kita ini sudah ada pada posisi era society 5.0, ya kan? Era society 5.0 ini sudah menandakan bahwa ini kan sudah zamannya robot sebenarnya. Semua dunia sudah dalam genggaman, ya kan? Segala sesuatu diperoleh cukup dengan memijit yang ada di telapak tangan kita, HP dan Android. Ini kan sudah betul-betul kita ini memposisikan bagaimana seolah-olah apapun yang kita mau tinggal pijit datang. Ini kondisi saat ini, ya kan? Nah, kemajuan teknologi ini kan sebenarnya bisa membantu meringankan tugas dan pekerjaan kita sebenarnya. Tetapi Bapak dan Ibu,
menggunakan teknologi ini masih banyak yang belum dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan tuntutan profesi kita. Kenapa saya bisa menyampaikan hal itu? Karena Bapak dan Ibu lebih banyak menggunakan HP, Android, fasilitas IT itu lebih kepada hal-hal yang konsumtif, ya kan? Konsumtif. Saya tanya, kalau saya periksa HP Bapak dan Ibu, seluruh ya marketplace lengkap, mulai dari Shopee, Blibli, ya kan? Lazada, apa lagi tuh? Bukalapak, ya kan? Itu pasti lengkap. Dan saya yakin setiap saat itu pasti ada ubah status, ya kan? TikTok dan lain sebagainya. Tetapi coba kalau bisa saya cek platform Merdeka Mengajar di HP Bapak dan Ibu. Ada Pak. Ada, tapi posisinya masih baru login. Saya ditegur BPMP, Pak Kabi, teman-teman guru Kabupaten Serang ini emang nggak ada yang punya HP Android, tak? Capaiannya masih sangat jauh, Bapak dan Ibu. Kita punya guru di sekolah penyelenggara kurikulum Merdeka itu 7.500-an, ya. Yang baru login itu baru 3.000. Yang baru login 3.000, yang 4.000-nya kemana coba? Ya kan? Kalau lihat transaksi setiap hari itu pasti ada transaksi di marketplace. Bentar-bentar datang paket gitu kan. Tetapi coba, ya, kemajuan IT ini harus betul-betul bisa juga mendukung terkait dengan tupoksi Bapak dan Ibu. Saat ini sudah eranya era digital, era digitalisasi, serba salah, ya kan? Serba salah kita. Yang lagi belum dapat bantuan Chromebook masih sibuk minta bantuan Chromebook. Setelah dikirim, belum dipakai, itu sudah didahului maling dulu. Banyak, lebih dari 10 sekolah laporan Chromebooknya dibobol maling. Ya kan? Kenapa? Kata malingnya, lah dipakai enggak di sekolah. Ya kan? Ini Bapak dan Ibu, padahal Chromebook itu kan sudah didesain sedemikian rupa untuk bagaimana sekolah bisa memanfaatkan untuk fasilitas belajar peserta didik. Bisa digunakan untuk satu Chromebook satu kelas, bisa digunakan satu Chromebook satu kelompok, bahkan bisa digunakan satu Chromebook satu siswa. Gitu. Tapi lain cerita. Chromebook sudah 1 tahun dikirim, baru dibuka sekali itu hanya saat ANBK saja. Ya kan? Jadi lebih sayang Chromebook itu takut hilang. Takut hilang. Gitu. Tapi tolong itu dimanfaatkan. Baik ya. Nah, intinya seperti itu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu mengambil posisi ya, mengambil posisi aman, yang jelas Bapak dan Ibu akan ketinggalan jauh. Bapak dan Ibu akan ketinggalan dengan peserta didik, akan ketinggalan dengan murid-murid Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, murid-murid Bapak dan Ibu akan mengalami kejenuhan belajar. Percaya atau tidak? Saya, Pak. Iya. Murid Bapak dan Ibu akan mengalami kejenuhan belajar ketika mereka sudah menggunakan IT ini maksimal untuk belajar. Ketika datang ke sekolah belajar bersama Bapak dan Ibu, masih pola lama yang mereka sudah dulu tahu, gitu kan? Sudah dulu tahu, ya. Makanya sekali lagi, sudahlah, tidak harus berpikir usia. Walaupun usia Bapak dan Ibu, ya, yang sekolah bahasa saya sudah oversek, ya, sudah overseket, sudah lebih dari 50 tahun, ya. Tetapi lebih pada Bapak, coba tunjukkan dedikasi Bapak dan Ibu sebagai guru.
ya kan? Manfaatkan sisa-sisa waktu Bapak dan Ibu untuk betul-betul memberikan support, motivasi kepada para juniornya. Jangan sampai malah para senior ini jadi beban. Jadi beban. Banyak keluhan teman-teman di lapangan, ya kan? Keberadaan guru-guru senior ini tidak semua. Banyak masih teman-teman yang masih punya komitmen kuat, ya kan? Menunjukkan loyalitas yang tinggi terhadap tugas. Tetapi sebagian ada teman-teman guru senior kita itu yang tidak mampu menunjukkan senioritasnya, gitu kan? Malah menjadi beban pada kepala sekolah. Kepala sekolah pusing, diajak gerak tidak mau, suruh di depan nggak mau, di belakang jadi bahasa Bojonegoro mencari peti, ya kan? Malah kesehariannya adanya perasaan suudon ke kepala sekolah, gitu kan? Ada itu mempengaruhi teman-teman senior, juniornya dipengaruhi. Nah, buat apa sih ada juniornya yang rajin, gitu kan? Malah dibully. Saya rekod baca wingi sore aleman amat, pengen di alem karo kepala sekolah. Iya bener Pak. Bahkan nganggap saya jadi anak emas kepala sekolah. Banyak lah, banyak. Ya. Jadi tunjukkan, ya, yang sudah 50 tahun ke atas, coba supaya tetap sehat, gitu kan? Jangan-jangan sudah di atas 50 tahun itu, ya, datang-datang itu membawa susah, merusak suasana. Merusak suasana. Berangkat dari rumah pakai motor, semangat, ya kan? Udah masuk gerbang sekolah, menunjukkan tuh, mulai megang, tadinya kan begitu tangannya dimasukkan ke kantong ya. Udah nyampe gerbang sekolah pindah ke sini tangannya. Masuk ke ruang kepala sekolah, ke ruang guru, kepala. Udah banyak keluhan. Sakit kepala, pusing, ya kan? Sakit pinggang, asam urat kambuh, asam lambung naik. Pokoknya nggak ada enaknya. Nggak ada enaknya. Awas Bapak dan Ibu, jangan banyak keluhan. Jangan banyak keluhan. Itu nanti ketika Bapak dan Ibu endingnya tidak enak, itu guru-guru pasti juga teman-temannya ngebully juga. Kalau misalkan Pak Ali misalkan selalu semangat, tiba-tiba misalkan tiba-tiba ada kabar innalillahi misalkan. Amin. Kata guru-gurunya kan pasti, ya Allah nggak nyangka ya Pak Ali sebegitu semangatnya, gitu kan? Nggak ngerasa, nggak ada keluhan apa-apa. Oh tiba-tiba ada kabar innalillahi. Barang ada guru yang seperti itu banyak keluhan dengar kabar innalillahi. Endah tuh mah. Wah, Tiap harinya begitu aja ngalu, begitu aja tiap hari. Wajar. Coba tanya. Dan kemudian teman-teman yang masih jelita, gitu kan, yang jelang 50 tahun nih, tunjukkan semangat. Ya, tunjukkan semangat. Harus sadar musim. Ya, harus sadar musim. Ya. Jangan mengambil posisi dan suasana yang nyaman. Ya kan? Musim pendaftaran guru penggerak menggegep. Ya kan? bener Pak. Itu. Musim ada pendaftaran PPG menggegep. Gitu kan? Iya. Ya. Jadi jangan selalu berada pada posisi nyaman. Sekarang sudah tuntutannya berbeda, Bapak dan Ibu. Walaupun terus terang ini juga para senior, ya, para senior ini juga sudah mulai
meletup-letup gitu kan, sedikit-sedikit sudah ada penilaian negatifnya dari sikap yang tadi itu tuh, sikap senior yang tidak menunjukkan senioritasnya. Karena apa ya, guru penggerak ini dari sisi karir itu sudah bagaikan dihamparkan karpet merah lah, ya kan? Mereka ini benar-benar sudah dihamparkan karpet merah untuk menuju jenjang ke kepala sekolah, bahkan ke pengawas, gitu kan? Guru penggerak ketika uji kom lulus itu bisa dimungkinkan untuk dilantik menjadi pengawas. Alhamdulillah kemarin rekan-rekan yang baru guru penggerak angkatan keempat kita dorong untuk ikut uji kom ke pengawas, ada 33 yang lulus. Ada 33 yang lulus. Itu Bapak dan Ibu.